Selamat datang di bakingworld.id, kursus membuat kue dan memasak secara online yang menjelaskan secara detail dan pasti jadi hasilnya. Bersama saya, Chef Udan Komosudin. Saya praktisi dunia kuliner. Background saya di tahun 1975 sampai 1978 mengikuti perkuliahan pada National Hotel Institute di Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, yang saat itu masih merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Switzerland. Pengalaman bekerja saya di dalam negeri saya habiskan untuk bekerja di sebuah hotel berbintang 4 saat itu, yaitu Hotel Indonesia Sheraton, dan kemudian di Hotel Borobudur Intercontinental. Kemudian pengalaman saya dalam dunia kuliner, selain masakan, juga saya berkecimpung di dalam dunia patisserie, membuat berbagai aneka macam roti dan hidangan penutup atau dessert. Pengalaman luar negeri saya beberapa kali mengikuti Indonesian Food Promotion, mempromosikan masakan Indonesia ke luar negeri, ke beberapa negara di Eropa bersama dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Saat ini saya masih berkecimpung di dalam dunia kuliner, tapi lebih fokus kepada mencerdaskan anak bangsa sebagai pengajar praktisi pada beberapa kampus pariwisata, khususnya di Jakarta. Itu mungkin singkat biografi saya, dari mulai saya menggeluti bidang kuliner sampai saya menjadi seorang praktisi pengajar pada beberapa akademi pariwisata. Terima kasih. Pentingnya uji kompetensi untuk seorang kandidat, seorang chef pada sebuah hotel berbintang atau pada sebuah restoran bertaraf internasional tentu saja diperlukan. Karena apa? Karena pada saat sekarang yang namanya industri pariwisata, terutama pada sebuah hotel berbintang atau sebuah kapal pesiar yang disebut juga sebagai the floating hotel, itu memang memerlukan pengolah makanan atau food handler atau cook yang memang sudah teruji kompetensinya. Maka nanti akan kita tunjukkan bagaimana supaya kita menjadi seorang cook yang profesional, yang kompeten di bidangnya. Materi hari ini kita akan membuat hidangan yang dinamakan dengan chicken cordon bleu. Sedikit memberikan penjelasan tentang dari mana asal makanan ini. Ada debatable, ada perbedaan pendapat. Chef yang pertama mengatakan bahwa makanan ini dari Prancis, tapi ada juga yang mengatakan makanan ini dari Swiss. Kalau kita melihat namanya, maka kita memahami bahwa cordon bleu ini adalah bahasa Prancis yang artinya pita biru. Kemudian orang Swiss mengaku juga bahwa ini dari Swiss. Ya nggak masalah, karena memang Swiss sebagai negara di tengah benua Eropa, di mana dia dibatasi oleh 3 negara, yaitu negara Prancis, negara Jerman, dan negara Itali. Nah, mungkin ini chef yang mengatakan bahwa cordon bleu berasal dari Swiss adalah chef yang berasal dari Swiss yang dekat perbatasannya dengan Prancis. Kemudian, cordon bleu ini tidak hanya bisa dibuat dari bahan dasar ayam, bisa juga dari daging sapi. Ya, kita menyebutnya dengan nama beef cordon bleu, atau dari kalkun turkey cordon bleu. Ya, tapi materi pada hari ini kita fokus akan membuat cordon bleu berbahan dasar ayam.
Untuk membuat cordon bleu, kita membutuhkan alat yang namanya frying pan, ya. Kemudian juga kita memerlukan alat yang namanya saucepan untuk membuat sausnya kelak, dan tentu saja harus ada kompor. Kemudian alat yang dibutuhkan yang lainnya adalah ada cutting board, ya, cutting board atau talenan. Kemudian ada wooden spatula, ya, wooden spatula. Kemudian ada ini chef knife, ya, chef knife. Kemudian juga ada alat yang namanya balon whisk, ya, balon whisk. Baik, bahan-bahan atau ingredients yang dibutuhkan adalah breast of chicken atau dada ayam, di mana kita bisa menggunakan dada ayam yang masih ada tulangnya, karena tulangnya pun kita akan kelak gunakan untuk membuat kaldu. Kemudian ada yang namanya smoked beef. Nah, ini mungkin perlu saya berikan penjelasan. The real recipe itu bukan pakai smoked beef, tapi pakai ham. Ham adalah daging asap yang didapatkan dari paha babi. Tapi karena di Indonesia kadang-kadang sebagian penduduknya tidak memakan daging babi, maka di restoran-restoran kita menggunakan smoked beef atau daging asap. Kemudian ada lagi tepung terigu. Kemudian ada lagi tepung roti atau dikenal dengan nama breadcrumb. Kemudian ada telur ayam, keju. Kemudian chicken cordon bleu ini setelah dimasak dengan penerapan metode deep frying, artinya digoreng dengan menggunakan minyak. Satu poin yang penting harus diperhatikan adalah sumber panas atau kompor tidak boleh terlalu besar, harus medium. Kenapa? Karena setelah digulung, chicken cordon bleu ini akan tebal. Kemudian kalau menggunakan api yang besar, pada bagian luar mungkin sudah matang atau bahkan gosong, padahal bagian dalam masih mentah. Satu hal harus diingat oleh semua para pengolah makanan, bahwasanya yang namanya unggas termasuk ayam tidak pernah dimasak setengah matang. Harus well done, matang sempurna. Oleh karenanya, kalau menggunakan api besar, hal itu sulit untuk kita dapatkan. Kemudian, kita akan menyajikan chicken cordon bleu ini dengan tambahan saus yang disebut dengan spicy tomato sauce, di mana bahan-bahannya adalah chopped onion, chopped garlic, cincangan bawang putih, kemudian ada tomato ketchup, kemudian ada chili sauce, kemudian ada chicken stock, kemudian ada salt and pepper atau garam dan lada. Itu bahan-bahan untuk membuat sausnya. Kemudian yang akan menjadi side dish atau pendamping dari chicken cordon bleu ini, pada saat ini kita akan membuat yang namanya potato wedges, ya, di mana potato wedges ini kentang, ya, yang utuh, tidak perlu kita kupas, cukup dipotong section seperti ini menjadi 8 bagian atau tergantung pada besarnya daripada kentang itu.
Kemudian nanti kita proses blanching menggunakan air panas, tidak sampai matang, dan finishingnya adalah digoreng dengan menggunakan minyak banyak, deep frying. Nah, sebagai sumber karbohidrat, tomato wedges memenuhi syarat dan memang bisa diterima baik oleh lidah orang barat atau lidah orang non-barat. Tidak lupa kalau kita bicara yang namanya hidangan main course, hidangan utama, selain ada protein yang didapatkan dari chicken, ada karbohidrat dari kentang, harus ada sumber lain yang didapatkan dari sayuran sebagai pelengkap untuk mendapatkan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk kali ini sayuran yang akan kita buat adalah berbahan dasar brokoli, kemudian wortel. Ya, wortelnya nanti kita potong ke dalam bentuk kotak-kotak besar seperti ini. Dalam istilah masak ini disebut dengan potongan masedoang. Ya, potongan masedoang ini berbentuk kubus atau berbentuk dadu. Nah, kedua sayuran ini akan kita perlakukan sama, yaitu di blanching, tapi tidak sampai mematangkannya karena proses finishing atau pematangan nanti akan kita lakukan dengan cara disaute atau ditumis menggunakan sedikit minyak ditambah dengan cincangan bawang bombay dan bawang putih. Ya, kemudian selain bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, tentu saja untuk menggoreng kita membutuhkan minyak goreng, aroma spesifik pada hidangan ini. Biasanya chef-chef terkenal dari Eropa atau Amerika, mereka suka menambahkan rempah-rempah ya yang disebut dengan oregano. Itulah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat chicken cordon bleu. Baik, tahapan pertama dari pembuatan chicken cordon bleu adalah kita akan memisahkan dada ayam dengan tulangnya. Ya, pastikan ketika kita memotong dada ayam tidak terlalu banyak daging yang menempel pada tulang, ya, karena memang yang kita inginkan adalah dada ayam yang maksimal kita dapatkan, dan tulang seperti ini kita bisa gunakan untuk membuat kaldu. Ya. Kemudian setelah terpisah antara dada ayam dengan dagingnya dan tulangnya, akan kita dapatkan seperti ini. Kemudian jangan lupa ada selembar daging yang melekat pada dada ayam. Ini yang disebut dengan tenderloin ayam. Khas dalam ayam, ditarik seperti ini. Nah, di industri ini dikumpulkan, kemudian nanti bisa dibuat untuk sate ayam. Jadi dari satu menu kita bisa membuat diversifikasi menu yang lain kalau kita sudah kompeten untuk menjadi seorang chef. Kemudian kita lihat sekarang dada ayam ini kita letakkan seperti ini, kemudian kita potong tengahnya. Usahakan dada ayam ini tidak sobek, ya, tidak sobek. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita perlu juga melakukan yang namanya flatten. Flatten artinya memipihkan, menjadikan dada ayam yang sudah melebar ini menjadi lebih lebar. Nah, kalau hanya seperti ini, kita sebut ini dengan nama istilahnya chicken butterfly. Ya, kemudian
Alatnya bisa kita gunakan yang namanya meat hammer, atau kalau memang tidak tersedia kita bisa menggunakan alat bantu yang lain seperti ulekan bambu ini. Tujuannya untuk menjadikan dada ayam semakin lebar sehingga akan memudahkan kita ketika kita harus mengisinya. Kemudian lihat, sekarang menjadi lebih lebar. Nah, yang dilakukan sekarang berikutnya adalah kita ambil garam, ya, garam, ya, kemudian lada halus. Ingat, ketika kita menambahkan lada halus, apabila menggunakan dalam botol, dipegang tutupnya, jangan sampai tutupnya terbuka sehingga lada halus terlalu banyak tumpah ke dalam ayam tadi. Tidak terlalu banyak, karena pada kedua sisinya kita akan berikan bumbu. Dan ini kita berikan oregano. Kemudian kita sedikit dengan tangan. Nah, kita balik, lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Kemudian dengan lada halus. Kemudian oregano kembali. Kemudian lihat, kita balik lagi seperti ini. Kita mulai menyusun smoked beef. Ya, smoked beefnya kita susun seperti ini. Di atas smoked beef kita taruh keju yang sudah diiris tipis atau menggunakan keju lembaran seperti ini. Kemudian kita gulung, digulung seperti ini. Nah, supaya gulungan ini tidak terbuka ketika digoreng, maka kita insert atau ditusuk dengan tusuk gigi. Seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya kita lakukan proses dredging. Dredging artinya menutupi bagian ayam ini dengan tepung terigu sehingga pori-pori dari ayam tertutup oleh terigu, dan ketika digoreng jus yang ada dalam ayam tidak keluar sehingga tetap dalam keadaan matang tapi juicy, tidak kering. Nah, proses ini sekali lagi disebut dengan dredging. Sambil menunggu, kita kocok telurnya. Nah, ini supaya memudahkan kita, bisa disimpan di sini tepung roti. Kemudian kita celupkan ke dalam kocokan telur. Dan terakhir ke breadcrumb. Cordon bleu sudah tuntas melakukan proses yang disebut dengan breading process, dari mulai menggulung dengan
tambahan toothpick supaya tidak kebuka, kemudian di dredging dengan tepung terigu supaya pori-porinya tertutup, dicelupkan ke dalam kocokan telur supaya fungsinya adalah ketika kita tempelkan dengan breadcrumb, tepung rotinya atau breadcrumbnya lengket nempel. Mari sekarang step selanjutnya adalah kita akan melakukan proses pemasakan, di mana metode masak yang diterapkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah dengan teknik deep frying, artinya menggunakan minyak yang banyak tapi tidak sampai menenggelamkan dari ayamnya tersebut. Baik, tahapan selanjutnya adalah kita mulai akan menggoreng. Kita gunakan frying pan ini dan kita nyalakan kompornya. Perhatikan di sini poin pentingnya yang sudah saya katakan dari tadi, bahwasanya kondisi api tidak boleh terlalu besar, ya seperti ini. Dan kita simpan seperti ini. Kemudian kita tuangkan minyak. Seperti itu. Sambil menunggu minyak panas, sebagai seorang calon chef yang kompeten, itu harus bisa memanage waktu kita. Dalam istilah dapur disebut dengan time management. Sambil menunggu panas, maka kita akan memblansing sayuran, ya. Kita tuangkan air ke dalam pan, kemudian kita panaskan. Apinya, kemudian biasa selalu untuk menambahkan sedikit garam pada air tersebut. Dan kita akan memblansing sayuran, wortel, kemudian brokoli, dan kentang. Ketiga jenis sayuran ini mempunyai tingkat kematangan yang berbeda, maka tidak boleh sama sekali digabung secara bersamaan. Harus satu per satu. Kita bisa memblansing brokoli terlebih dulu, atau wortel terlebih dulu, atau kentang. Itu tidak menjadi masalah. Yang jelas poinnya, key poinnya, kunci pentingnya tidak boleh dalam satu waktu yang bersamaan digabung dalam satu tempat yang sama. Baik, kita lihat minyak sudah mulai panas tapi belum cukup panas untuk memasukkan ayamnya. Kita tunggu sebentar. Demikian juga air belum cukup panas untuk memasukkan buncis, wortel ataupun brokoli, ya. Jadi sebetulnya memang bisa juga memakai sayuran pengganti buncis, boleh pakai brokoli, silahkan pakai kembang kol, terserah. Tapi yang penting kita lihat juga di sini eye catching. Eye catching artinya ketika kita plating, menyusun makanan ini, ada kombinasi warna yang atraktif. Harus diingat bahwa ada peribahasa yang mengatakan bahwa your eyes itu apa maknanya? Maknanya adalah secara harfiah, artinya mata Anda Recording stopped.
Recording in progress. Minyak sudah mulai panas, tapi belum cukup panas untuk memasukkan ayamnya. Kita tunggu sebentar. Demikian juga air belum cukup panas untuk memasukkan buncis, emap, wortel ataupun brokoli. Ya, jadi sebetulnya memang bisa juga memakai sayuran pengganti buncis, boleh pakai brokoli, silahkan pakai kembang kol, terserah. Tapi yang penting kita lihat juga di sini eye catching. Eye catching artinya ketika kita plating, menyusun makanan ini ada kombinasi warna yang atraktif. Harus diingat bahwa ada peribahasa yang mengatakan bahwa your eyes eat too. Apa maknanya? Maknanya adalah secara harfiah, artinya mata Anda turut makan, tapi dalam hal ini mempunyai arti bahwa makanan itu sebelum enak cita rasanya harus enak dulu dipandang, harus enak dulu dilihat, harus good looking, seperti itu. Maka pemilihan warna sayuran itu menjadi satu prioritas yang cukup penting, di mana hari ini ada warna merah atau warna orange yang diwakili oleh wortel, ada warna hijau yang diwakili oleh brokoli. Nah, kita lihat di sini air untuk memblansing dari sayuran sudah cukup panas, maka kita masukkan dulu wortel. Pada saat yang sama, kita lihat minyak juga sudah panas, maka kita akan mulai memasukkan ayamnya. Di sini hati-hati, jangan ayam dilemparkan ke dalam minyak mendidih, tapi dengan cara yang hati-hati, ya. Kemudian dicek juga apinya, mungkin bisa sedikit dikecilkan kembali. Kemudian untuk lebih mempercepat proses dan untuk lebih memasukkan minyak panas ke dalam ayam ini, bisa kita lakukan seperti ini. Ini sedikit dimiringkan. Nah, ini adalah satu proses yang memang diperlukan agar ayam betul-betul matang pada bagian dalamnya, sehingga pada bagian dalamnya ketika dipotong sudah betul-betul well done. Kemudian indikasi dari ayam yang sudah matang diantaranya adalah bisa dilihat dari warna pada bagian luarnya sudah mulai kecoklatan. Nah, ini kita lakukan proses selanjutnya hingga warnanya betul-betul menjadi warna yang dikenal dengan istilah golden brown color. Warna coklat keemasan, itu warna yang kita inginkan. Bisa dibalik seperti ini. Kita gunakan spatula. Lihat warnanya sudah mulai menguning, tapi masih belum cukup untuk mematangkannya. Maka kita siram seperti tadi. Kita menginginkan kematangan yang sempurna dan warna yang atraktif, sehingga spesial atensi harus kita berikan. Tidak bisa kita tinggalkan mengerjakan pekerjaan lain. Dikhawatirkan akan terjadi gosong pada ayam tersebut. Ya. Menyirami dengan minyak panas ini harus dilakukan secara kontinu dan memang tidak boleh ditinggalkan karena dikhawatirkan akan terjadi pematangan yang tidak merata hanya pada satu bagian dari ayam ini saja. Nah, sekarang mungkin bisa dilihat
Berikan prioritas pertama kepada onion, jangan kepada bawang putih atau garlic. Kenapa? Karena kalau bawang putih atau garlic, kadar air yang dikandung sedikit dibandingkan dengan onion. Dikhawatirkan kalau garlic yang didahulukan, maka akan gosong. Nah, setelah tercium onion wangi, baru masukkan garlic. Ya, masukkan garlic. Kemudian diaduk. Kemudian masukkan sayurannya. Ya, masukkan sayurannya. Tambahkan sedikit garam. Kemudian juga sedikit lada. Ya, cukup. Ya, jadi ini hanya sebentar saja ya. Hanya untuk mencampur antara sayuran dengan bawang putih atau garlic dan bawang bombay atau onion yang sudah dicop. Ya, karena sayuran yang masih bagus itu ya sayuran yang masih sedikit crispy atau crunchy ya, sehingga tidak terlalu matang. Baik, kita tuangkan di sini. Baik, sekarang kita akan membuat sausnya. Seperti yang saya katakan pada awal, kita akan membuat yang namanya spicy tomato sauce. Baik, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat spicy tomato sauce, ya. Kemudian kita lihat ini ada minyak. Sekali lagi ini boleh pakai margarin, tidak mutlak harus pakai minyak. Tuangkan sedikit. Ya, kemudian nyalakan kompor seperti biasa. Apinya kita cek, jangan terlalu besar juga. Ya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa bahwa yang namanya tomato sauce ya ini tentu saja yang dominan harus rasa tomatnya ya, sedangkan spicy itu artinya lebih pedas. Kita bantu dengan keberadaan dari bahan yang namanya chili sauce. Kadang-kadang untuk sebagian orang asing, orang barat, mereka tidak terlalu menyukai yang terlalu pedas. Jadi jangan ukuran orang kita, orang Indonesia yang menjadi ukuran pedasnya ya. Jadi sedikit tambahan daripada yang namanya chili sauce. Ya, kita tunggu sebentar sambil minyaknya panas terlebih dulu. Kalau sudah panas, boleh dikecilkan kompornya seperti biasa. Ya, jangan lupa yang pertama kali di saute adalah bawang bombay. Ya, bawang bombay. Udah pas panasnya. Ya. Kemudian bawang bombay, baru kita masukkan garlic ya. Garlic selalu belakangan karena garlic ini sifatnya sedikit mengandung air. Nah, sudah mulai garlic sekarang. Kadang-kadang sedikit ketelitian itu akan memberikan nilai plus. Ketelitian mana yang dimaksud? Ketelitian dalam mengecek apakah aroma bawang bombay dan garlic ini sudah kecium. Kalau belum kecium, jangan memasukkan bahan-bahan cair ke dalamnya. Karena apabila ditambahkan bahan cair seperti kaldu, itu akan menghilangkan atau
tidak maksimalnya aroma dari bawang ini. Karena ya kita harus akui bahwa yang kita harapkan selain kandungan nutrisi yang ada pada bawang tersebut, terutama yang kita inginkan adalah aromanya. Ya, kalau sudah kecium seperti ini, bisa kita masukkan tomat kecap, ya. Ini cukup, ya, tambah sedikit. Kemudian di sini juga ada kita kaldu, boleh lihat ini chicken stock, ya. Kemudian kita aduk. Kemudian setelah itu kita tambahkan garam. Sedikit lagi. Kemudian jangan lupa selalu diaduk. Dan kita sedikit memainkan kebutuhan, ya. Makanya di sini seorang chef itu betul-betul baik tangannya maupun indera-indera yang lainnya, indera penciuman, itu semuanya berfungsi dan berperan, ya. Oke, cukup. Baik, kita simpan di sini dalam pan seperti ini, ya. Ya, ke dalam bowl saya, ya, seperti ini. Tahapan selanjutnya adalah kita akan mengolah kentang sebagai sumber karbohidrat seperti yang saya katakan pada awal. Kita akan menggorengnya, di mana kentang kita nyalakan kompornya dan kita tuangkan minyaknya. Ini dia kentangnya. Sudah saya blanching, sudah saya buang airnya sehingga siap untuk digoreng. Tinggal menunggu minyaknya panas, ya. Ingat bahwa wedges potato ini hanya salah satu dari sekian banyak hidangan berbahan dasar kentang. Baik, kita lihat sudah mulai panas apinya. Ya, kemudian kita bisa masukkan, ya, sampai matang, ya. Nah, sambil menunggu kentang matang, kita juga jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia. Maka kita siapkan peralatan-peralatan untuk plating atau menyusun hidangan ini di atas piring sebelum kita sajikan ke tamu. Yang kita butuhkan adalah adanya yang namanya dinner plate. Ya, dinner plate ini, pahami bahwa dinner plate itu maknanya bukan piring untuk menyajikan makanan malam, tidak. Dinner plate istilahnya adalah piring untuk menyajikan hidangan utama. Baik, kita lihat kentangnya sudah berwarna kecoklatan. Ini menandakan bahwa kentang sudah matang. Maka kita matikan kompor. Kemudian kita ambil tong untuk mengambil kentang dari minyak, ya. Harus selalu diperhatikan jangan sampai kentang ini menjadi terlalu burning atau berwarna kecoklatan tua, ya. Jadi nanti nggak menarik. Karena apa? Karena kalau sudah digabung dengan bahan-bahan lain, ya, sayurannya sudah kelihatan bagus, kemudian sausnya pun sudah menarik. Kalau kentangnya gosong, maka tidak akan
berefek kepada keseluruhan penampilan makanan tersebut ya. Kita lihat di sini kentangnya berwarna golden brown. Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk memulai plating. Maka kita simpan dulu kentang di sini. Tahapan plating tidak kalah pentingnya dengan tahapan preparation. Justru pada tahapan plating ini semua dari apa yang sudah kita kerjakan akan dilihat bagaimana hasil akhirnya. Baik, kita akan mulai plating dengan memotong ayamnya ya, menggunakan, pastikan yang pertama pisaunya betul-betul bersih dan tajam. Yang kedua, cutting board atau talenan pun dalam keadaan betul-betul bersih ya. Lihat ayamnya seperti ini ya. Ini kematangan yang sempurna ya. Kemudian bisa dilihat ya, ini betul-betul cordon bleu yang sesuai dengan standar ya. Teknik memotong pun ada caranya, jadi jangan ditekan, tapi selain ditekan juga perlu digesek ya, digesek dan ditekan, jangan hanya menekan karena akan menjadikan cordon bleu ini berantakan nantinya. Seperti ini, lihat. Oh. Ya. Dan kita akan memulai platingnya. Mungkin ini sebentar, saya simpan di sebelah sini. Baik, kemudian kita bersihkan dulu. Nah, ini adalah dinner plate-nya. Pastikan bahwa dinner plate-nya betul-betul sudah bersih ya. Kemudian ini ini, kemudian brokoli ya. Dan ada wortelnya. Dan ada kentang. Ya, lihat warnanya good looking. Kemudian terakhir kita susun ayamnya seperti ini. Inilah chicken cordon bleu with spicy tomato sauce, veggies potato, dan saute vegetables. Sekian materi pembuatan chicken cordon bleu. Sampai ketemu di materi berikutnya bersama Chef Udan Komosudin. Terima kasih.